Halo, perkenalkan nama saya Tessa Beralda Kaingat, NIM 2405065, jurusan Teknologi Informatika. Di sini saya menjelaskan tentang teori motivasi. Penjelasan singkat, tujuan presentasi dan relevansi motivasi dalam organisasi. Tujuan presentasi adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada audiens dengan cara yang terstruktur, jelas, dan menarik. Dalam konteks organisasi, presentasi berfungsi untuk menyampaikan informasi, meyakinkan dan memengaruhi. 3. Melatih dan mengedukasi. Relevansi motivasi dalam organisasi. Mendorong individu untuk mencapai kinerja terbaik dalam organisasi. Teori-teori motivasi berikut menjelaskan relevansinya. Teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan dasar. A. Definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Pentingnya motivasi dalam organisasi. Motivasi memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas organisasi. Berikut adalah alasan mengapa motivasi penting. Meningkatkan produktivitas. Karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras, lebih efisien, dan lebih fokus pada tugas mereka sehingga meningkatkan output organisasi. Meningkatkan kualitas kerja. Motivasi mendorong individu untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi karena mereka merasa dihargai dan terlibat. Mencapai tujuan organisasi. Motivasi membantu menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga menciptakan harmoni dalam upaya bersama untuk mencapai target. B. Teori-teori motivasi. 1. Teori X. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya jika memungkinkan. Oleh karena itu, manajemen harus mengontrol, mengarahkan, atau bahkan memaksa mereka untuk bekerja demi mencapai tujuan organisasi. 2. Teori Y. Teori Y mengasumsikan bahwa karyawan secara alami termotivasi untuk bekerja dan akan berusaha mencapai tujuan jika diberikan kesempatan dan lingkungan kerja yang mendukung. Contoh lingkungan pabrik. Dalam sebuah pabrik manufaktur, pekerja di lini produksi memiliki tugas yang berulang seperti merakit komponen atau mengemas produk. Manajer menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, memberikan instruksi langsung dan menerapkan aturan kerja yang ketat. Contoh perusahaan teknologi. Di sebuah startup teknologi pengembangan perangkat lunak diberi kebebasan untuk menentukan cara terbaik menyelesaikan proyek. Manajer bertindak sebagai mentor yang memfasilitasi brainstorming, memberikan panduan jika diperlukan, dan memotivasi tim melalui pengakuan atas kontribusi mereka. C. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini sering dikaitkan dengan kebutuhan, keinginan, nilai, atau tujuan pribadi. Contoh faktor internal. Kebutuhan fisiologis dan psikologis mengacu pada kebutuhan dasar seperti makanan, keamanan, atau rasa memiliki. Contoh karyawan termotivasi untuk bekerja keras karena ingin memenuhi kebutuhan finansial atau mendapatkan pengakuan di tempat kerja. 2. Faktor eksternal adalah elemen dari lingkungan kerja atau organisasi yang memengaruhi motivasi karyawan. Faktor ini melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Contoh faktor eksternal, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan berupa bonus, kenaikan gaji, atau pengakuan atas kinerja dapat meningkatkan motivasi. Contoh karyawan yang mendapat penghargaan Employee of the Month merasa dihargai dan lebih termotivasi.
D. Strategi meningkatkan motivasi di organisasi. Meningkatkan motivasi karyawan adalah salah satu prioritas organisasi untuk mencapai kinerja optimal. Berikut adalah strategi yang dapat digunakan lengkap dengan contoh program motivasi yang berhasil diterapkan dalam organisasi nyata. 1. Insentif finansial dan non-finansial. Penjelasan. Insentif finansial, bonus, kenaikan gaji, atau tunjangan material lainnya yang diberikan berdasarkan kinerja. Insentif non-finansial, pengakuan, penghargaan, atau kesempatan untuk pengembangan diri. Contoh Google. Google menawarkan berbagai tunjangan seperti bonus, kinerja, makan gratis, dan program kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Unilever Indonesia, perusahaan memberikan insentif berupa bonus berbasis kinerja tahunan untuk memotivasi karyawan mencapai target perusahaan. 2. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Program pelatihan membantu karyawan meningkatkan keterampilan, merasa dihargai, dan melihat peluang karir mereka di perusahaan. Contoh IBM, program pelatihan karyawan berbasis teknologi seperti sertifikasi Cloud and All yang membantu karyawan meningkatkan keterampilan sekaligus mendukung strategi bisnis perusahaan. Bank Mandiri mengadakan Mandiri Leadership Academy untuk membangun pemimpin masa depan dan meningkatkan motivasi karyawan melalui pengembangan karir. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung kolaborasi dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Contoh, Facebook, Meta, membuat lingkungan kerja yang fleksibel dengan desain kantor terbuka, area rekreasi, dan fasilitas kesehatan untuk karyawan. Tokopedia memberikan opsi kerja jarak jauh (work from home) bagi karyawan untuk menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. 4. Memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Memberikan proyek penting atau tanggung jawab tambahan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Contoh General Electric melalui program Leadership Development, karyawan yang muda yang berpotensi tinggi diberikan kesempatan untuk memimpin proyek strategis perusahaan. Kesimpulan, teori motivasi adalah panduan penting bagi individu dan organisasi untuk memahami apa yang mendorong manusia untuk bertindak. Dalam konteks organisasi, teori motivasi membantu manajemen menciptakan strategi untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Berikut adalah poin-poin utama sebagai kesimpulan dari teori motivasi. Yang pertama, pentingnya motivasi dalam organisasi. Motivasi adalah elemen kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan mencapai tujuan organisasi. Dengan memahami apa yang memotivasi individu, organisasi dapat menciptakan kinerja yang mendukung pencapaian optimal. 2. Beragamnya perspektif tentang motivasi. Teori motivasi menawarkan berbagai pendekatan antara lain pendekatan kebutuhan, pendekatan proses, pendekatan penguatan, dan pendekatan hubungan manusia. Sekian dari video saya, terima kasih.